CC Tarot, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channel gue CC Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Oke teman-teman, yuk hari ini saya akan bantu isi bagaimana kondisi hati orang yang sedang kamu fokuskan. Apakah di sana orang yang sedang kamu fokuskan di sana ini dia masih merindukan kamu atau tidak? Coba kita akan lihat apakah dia merindukan kamu atau tidak, dan bagaimana energi dia sekarang terhadap kamu ya. Bagaimana energi dia terhadap kamu saat ini? Apakah dia sangat merindukan kamu atau tidak? Oke, bagaimana energi dia orang yang sedang kamu fokuskan? Apakah ada rasa kerinduan terhadap kamu atau tidak? Bagaimana energi dia di sana? Apakah dia merindukan kamu atau bagaimana kondisi dia di sana yang barangkali lama lost contact dengan kamu, atau kamu lagi ngambek-ngambekan tidak pernah ketemu sama dia? Coba saya akan lihat ya. Oke, yuk sama-sama kita intip energi dia sama-sama ya. Semoga resonate. Jika resonate semoga kalian senang. Jika tidak resonate silakan lihat di channel CC setiap hari ya. Bagaimana kondisi dia? Apakah dia kepingin ketemu? Apakah dia kangen sama kamu atau tidak? Bagaimana energi dia di sana? Oke. Banyak di antara orang yang sedang kamu fokuskan, dan barangkali kalian lagi ada ngambek-ngambekan atau bermasalah dengan dia. Banyak barangkali kamu di ghosting dia hari ini, banyak yang kepikiran ya dengan kamu. Kepikiran yang jelas, kepikiran merasa bersalah, kepikiran merasa sudah banyak mungkin mendolimi kamu. Dia kepikiran karena banyak menyakiti kamu. Dia kepikiran takut juga akan karma yang sudah dilakukan dia. Dia sendiri juga kepikiran kalau kena karma pastinya, karena kalau orang yang berbuat salah pastinya dia akan kepikiran apa yang sudah diperbuat terhadap kamu. Banyak juga orang kepikiran tuh macam-macam ya. Orang bersalah itu tentunya banyak yang kepikiran ya, terutama ya. Kepikiran merasa bersalah, kepikiran merasa banyak memanipulasi kamu, terutama yang mengghosting ya. Atau barangkali kamu sudah melakukan perbuatan yang baik, sudah melakukan yang terbaik, kemudian kamu merasakan sudah apa yang sudah kamu lakukan itu adalah sudah baik, maksimal. Tetapi apa yang kamu perbuat tidak juga mendapat respon baik dari dia. Ini bentuk effort kalian itu sudah lumayan bagus, tetapi barangkali dia melihat sebelah mata terhadap kamu ya. Itulah namanya manusia ya. Barangkali dia kepikiran itu banyak, sebagian yang kepikiran karena bersalah, kepikiran merasa sudah banyak mengkhianati kamu, atau perjuangan kamu tidak dilihat ya, banyak hal, dan sekarang baru sadar, baru kepikiran kalau yang dilakukan itu banyak menyusahkan kamu ya, sehingga banyak yang masih kepikiran. Itulah kondisi dia di sana. Orang yang sedang kamu fokuskan, ada yang sudah menceraikan kamu, ada juga yang manipulasi kamu. Nah, ini kondisi pikiran dia yang lagi banyak kepikiran kamu ya. Kita lanjut, bagaimana kondisi dia? Sering ya dia meratapi, dia merasa menyesal, yang sudah dilakukan adalah salah. Dia kepingin memperbaiki diri dengan baik ya. Kalaupun dia tidak berani menemui kamu, tidak berani chatting, tidak berani telepon, tapi dia mencoba untuk memperbaiki diri agar dia juga bisa menjadi manusia yang berguna, bisa menjadi orang yang baik. Dia menyesal atas sebuah perbuatannya.
Dan barangkali dia berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik ya, seperti itu. Sehingga penyesalan itu baguslah ya. Dia menyesal adalah untuk ke depan dia lebih baik. Bagus ya. Karena kalau orang menyesal baik itu tentunya akan ada ending manis, ending baik ya dari apa yang sudah terjadi, dibuat pembelajaran dia. Dia merasa dengan kemarin sudah banyak manipulasi kamu, sudah banyak menyakiti kamu, itu adalah sebuah pembelajaran dia untuk ke depan. Barangkali dia tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Baguslah ya. Oke, bagaimana kondisi dia di sana? Dia tahu kalau kamu kecewa, dia tahu kalau kamu itu sakit hati, dia tahu kalau kamu itu juga susah, sedih karena perbuatan dia. Dia sendiri juga tahu kalau kamu itu sangat sudah banyak melakukan hal yang terbaik, kamu sudah berjuang, kamu sudah banyak barangkali mengeluarkan uang ya untuk dia, atau kamu sudah banyak membantu bagaimana caranya dia sukses, tapi setelah sukses kamu ditinggalkan ya. Barangkali ekonomi kamu kemarin terpuruk, ekonomi kamu kemarin itu barangkali ada bisnis yang lagi kembang kempis, jatuh atau terpuruk, atau mungkin pekerjaan kamu atau di PHK. Ada juga yang karena kemarin itu barangkali dampak-dampak ke pandemi ya, yang kemarin itu sehingga kamu ditinggalkan. Dia tahu kalau kamu sangat-sangat kecewa, dia tahu akan hal itu. Itulah energi dia lebih banyak bingung ya, bingung dengan kondisi ini. Karena untuk mengatasi bagaimana sih caranya kamu tidak dendam, bagaimana sih caranya kamu itu tidak sakit hati, bagaimana caranya kamu itu menerima kondisi. Dia kebingungan ya caranya untuk mengatasi, bagaimana caranya kamu memaafkan, bagaimana caranya kamu ini mengerti keadaan dia, bahwa dia ini sebetulnya sudah sadar ya, walaupun ada sebagian yang barangkali ada yang berani menemui kamu, berani telepon, ada yang tidak berani menemui kamu, tidak berani chatting kamu, tidak berani telepon. Ini terutama yang sudah punya istri ya, barangkali kamu ditinggalkan, dia menikah dengan orang lain, dia punya istri atau punya suami baru, sehingga dia ini tidak ada keberanian untuk chatting kamu, tidak ada berani untuk telepon kamu, karena dia punya pasangan tadi, sehingga dia kebingungan untuk mengatasi hatinya. Tetapi dia mencoba untuk memperbaiki diri, menyesal dan memperbaiki diri ya, agar dia tidak melakukan hal-hal buruk seperti apa yang dilakukan terhadap kamu, karena dia sadar betul kalau kamu sangat kecewa dengan kondisi perlakuan dia ya. Barangkali perlakuan perlakuan yang tidak baik itu yang membuat kamu kecewa ya. Dia sadar akan itu, sehingga dia terkadang merenung sendiri. Dia mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, berikanlah petunjuk agar barangkali kamu yang tersakiti, kamu bisa memaafkan. Kemudian kamu sendiri juga barangkali karena dia tidak berani chatting, tidak berani telepon, sehingga dia ini mencoba untuk bagaimana agar caranya Tuhan itu bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan terhadap kamu ya. Dan kamu dia berdoa agar kamu bisa memaafkan dia, karena barangkali dia sadar kalau dia ini sudah menjalani karma. Apapun yang dilakukan, dipanjatkan doa-doa dia untuk karir, keuangan dia, kok belum ada kemajuan ya. Dia sadar kalau semua itu juga berdampak dari karma-karma buruk yang sudah dilakukan terhadap kamu ya, sehingga dia sadar diri. Energi dia sadar diri, sehingga dia sekarang ini lebih banyak memperbaiki diri dan banyak berdoa, banyak dekat dengan Tuhan. Dia menyadari kesalahannya. Itulah bagi yang sudah kamu ditinggalkan, kemudian dia ini menikah lagi dengan orang lain atau punya pasangan baru, lebih banyak dia ini banyak memperbaiki diri dengan kondisi, karena tidak berani menghubungi kamu, karena dia juga menjaga perasaan kamu sendiri, juga dia menjaga perasaan pasangannya, begitu ya.
Berharap dengan menjaga perasaan kamu, dia menjaga perasaan pasangannya yang sekarang. Berharap kedepannya dia bisa sukses dengan doa-doa dia menebus kesalahan dia, menebus karma-karma dia yang sekarang ini sedang dia jalani, ya. Dan dia sekarang ini lebih banyak kerja keras, bagaimana caranya kerja keras, bagaimana cara mengatasi karir keuangan, terutama adalah keuangan dia. Ya, bagi yang dia punya bisnis sendiri, dia berupaya bagaimana bisnisnya maju. Kalau dia ini barangkali seorang pekerja atau kerja kantor, proyek atau apapun, dia berusaha sekarang kerja keras, ya. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan dia. Dengan juga dia mencoba untuk bagaimana memperbaiki diri, terutama adalah memperbaiki diri semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan terhadap kamu, ya. Jangan sampai nanti terulang kepada orang lain. Dan dia menjaga perasaan kamu banget. Bagaimana kondisi dia masih tetap sayang kamu walaupun belum menghubungi kamu. Ada sebagian yang sudah menghubungi kamu, ada sebagian kalau yang belum. Dia masih sayang kamu, ya, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak dikatakan, walaupun tidak ada action, tapi dia masih sayang kamu. Karena memorinya sangat besar, ya, memori kenangan yang begitu besar yang sudah kalian jalani kemarin berdua, itu yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu begitu saja, ya. Dia juga sedih, ya, mengenang semua kenangan-kenangan bersama kamu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kecuali lebih banyak diam, lebih banyak meratapi, lebih banyak dia itu diam, ya, tidak ada ekspresi apa-apa. Banyak yang diam, tidak ada action itu. Banyak introspeksi diri, ya. Diamnya dia adalah untuk memperbaiki diri dia. Dia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, dia tidak mau larut-larut dalam kebingungan, dia hanya cuma pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia sadar bahwa semua adalah kesalahan dia. Dan Tuhan kalaupun memberikan karma terhadap dia, dia sadar bahwa semuanya yang sudah terjadi adalah kesalahan dia, ya. Di samping juga dia sadar bahwa jodoh mati rezeki itu juga Tuhan yang mengaturnya. Jadi dia ini sekarang lebih banyak memperbaiki diri, karena tujuan dia adalah bagaimana ke depan agar bisa menghargai kamu, juga bisa menghargai pasangannya, terutama dia yang sudah punya pasangan atau dia ganti pasangan setelah meninggalkan kamu. Inilah energi dia di sana, teman-teman. Dan suatu saat, ya, dan suatu saat di saat dia memang sekarang ini sudah menceraikan kamu, di saat ini sudah putus hubungan, di saat ini sudah mengghosting kamu dan barangkali mengghostingnya lama, tapi di suatu saat, di suatu ketika dia kepingin banget, ya, ada pertemuan di antara kalian berdua. Barangkali itulah cita-cita dia untuk jangka panjang dia untuk ketemu. Jadi teman-teman, inilah energi dia yang sangat positif. Semoga bisa membantu pencerahan buat kalian. Yang jelas untuk silaturahmi untuk jangka panjangnya, satu saat itu dia kepingin banget itu sesuatu yang terjadi, ya. Karena barangkali dia kepingin silaturahmi, bisa juga dia minta maaf, bisa dia akan mungkin silaturahmi dengan pasangannya, atau bahkan silaturahmi sendiri, kepengen tahu perkembangan kamu, kepengen tahu keadaan kamu, kepengen tahu karir kamu, keuangan kamu, dan lain sebagainya. Dan ini energi untuk ketemu itu sangat besar untuk jangka panjangnya. Jadi kamu semangat terus, ya, tetap semangat agar kalian ini sukses, ya. Lebih banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, lebih dekatkan diri pada Tuhan apapun masalah kalian, ya. Karena kalau kalian itu berdoa kepada Tuhan, lebih pasrahkan kepada Tuhan, kondisi sakit, senang, susah, banyak bersyukur kepada Tuhan, maka banyak keberkahan yang kalian akan terima, ya. Dengan kesabaran, keikhlasan itu menuntun kalian adalah menuju ke kesuksesan besar, ya. Karena untuk sukses karir, keuangan, dan asmara itu dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati, ya.
Dengan cara begitu maka semuanya akan berjalan lancar. Apapun yang menjadi harapan kamu pasti bisa akan terlaksana dengan baik dan sukses. Amin ya. Cece doakan. Dan inilah kondisi dia di sana. Siapakah Cece? Gendernya di sana. Di sini ada wanita kurus hitam tinggi, ada seorang pekerja, siapapun yang berdealing dengan kamu, baik itu pacar kamu, kemudian suami kamu, istri kamu, atau mantan, atau siapapun yang kamu fokuskan di sini adalah seorang pekerja. Ada wanita kurus hitam tinggi, ada laki-laki pendek, kulit gelap, kemudian ada laki-laki tinggi besar kulit gelap juga ada. Ada laki-laki kulit putih ya, di sini juga ada, kuning langsat juga ada, dan wanita semampai, ada energi maskulin. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat teman-teman semua. Gendernya di sini sudah kita sebutkan satu-satu, dan juga ada laki-laki wanita kulit gelap juga ada. Terima kasih atas hadirnya. Sukses buat kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberi keberkahan buat kalian semua. Banyak berdoa, sukses karir, keuangan, dan asmara kalian. Amin. Terima kasih dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading berbayar, silakan. Barangkali ada yang resonate kemudian kepingin melanjutkan readingan ini, silakan. Di bawah deskripsi ada nomor yang kalian hubungi. Untuk playlistnya nanti silakan tanya, nanti saya akan jawab. Terima kasih dan jangan lupa bantu subscribe, follow-nya. Terima kasih sehingga Cece Tarot makin berkembang. Semoga bermanfaat. Yang baik silakan pakai, yang tidak baik buat antisipasi. Terima kasih, sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cece, bye bye.